Halo, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya teman-teman. Ya. Nanti kalau misalnya ada di grup temennya mau minta masuk, ini aja ya, ngomong aja ya. Soalnya saya juga jadi adminnya, jadi saya sambil nge-ACC teman-temannya. Oke ya teman-teman, kita mulai pertemuan kedua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal pembahasan TO ya, lanjutan yang kemarin. Jadi kebetulan saya lagi yang ditunjuk sama tim manajemen untuk mendampingi teman-teman untuk menjadi teman diskusi lah ya, sebagai teman diskusi. Kebetulan saya hari ini sendiri ya. Jadi hari ini saya ngebahas soal klinis saja. Nanti soal teknonya besok sama Kak Audina. Entah malam entah apa nanti Kak Audina yang nyampein. Jadi hari ini kita bahas soal klinis saja. Sebentar, saya ada. Kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan? Maaf ya teman-teman ya, perasaan saya lagi error. Ya agak sedikit berisik. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk nomor 1, seorang perempuan 21 tahun ke klinik kecantikan untuk memeriksakan wajahnya. Terdapat jerawat. Setelah dilakukan pemeriksaan pada wajahnya, ditemukan banyak komedo atau akne ya, bisa dibilang, yang non-inflamasi di bagian hidung dan dagu. Obat apa yang diberikan untuk menangani keluhan pasien tersebut? Kalau kita lihat di sini berarti pasiennya ada jerawat tapi non-inflamasi ya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? A. Benzoil peroksida. Ya, jawabannya benzoil peroksida ya teman-teman. Ya, nggak mungkin kita berikan eritromisin, clindamycin, asam salisilat, atau hidrokortison. Hidrokortison bisa sih ya, cuman kan dia tidak inflamasi. Kalau asam salisilat keratolitik ya, setahu saya. Iya Kak. Dia kayak zat tambahan gitu sih, kayak apa ya, buat gatal ya. Coba kita lihat pembahasannya ya. Sebentar. Pusing ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah A, benar ya. Komedo non-inflamasi termasuk dalam kategori akne mild ya. Ini dari pembahasannya, sehingga terapi yang tepat adalah akne topikal benzoil peroksida atau azelaic acid, dan atau yang sering keluar sih sebenarnya benzoil peroksida ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sebenarnya kalau akne kulit-kulit seperti ini ya kulit-kulitnya aja gitu ya teman-teman, jangan boleh teman-teman perdalam, cuman kan porsinya sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan soal seperti ini akan keluar gitu.
tetap teman-teman porsi lebihnya di infeksi, kemudian kardiovaskular, endokrin. Nah, itu yang sebenarnya porsi-porsi besar sih kalau klinis. Oke, lanjut ya. Seorang pria mengeluh gatal di seluruh tubuhnya pada saat malam hari. Sorry Kak, dipotong. Kenapa? Slide-nya gak jalan. Oh, nggak jalan? Kelihatan nggak? Ya, Udah? yang masih nomor 1. Masih soal Masih soal satu. 1. Udah ini? Masih soal Belum. 1. Ini kelihatan? Ya, soal 2. Kak. Kelihatan? Kelihatan. Enggak, slide itu kayak biasa aja. Oke. Buka kayak biasa aja ya. Kelihatan ya teman-teman? Oke, kita bahas nomor 2. Seorang pria mengeluh gatal di seluruh tubuhnya pada saat malam hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pasien memiliki riwayat skabies. Kata kuncinya ini teman-teman, ya, skabies. Jadi kalau misalnya pemberian obat, kita harus tahu dulu diagnosanya, baru kita berikan obat. Kayak contoh sederhananya, pasien demam, kita harus berikan paracetamol. Nah, ini pasiennya skabies. Obat apa yang digunakan untuk pasien tersebut? Kira-kira apa jawabannya? Permetrin. Permetrin ya teman-teman. Jawabannya, kalau teman-teman pernah kerja di rumah sakit, ada yang namanya skabimid. Isinya itu adalah permetrin, ya. Itu untuk skabies teman-teman. Coba kita lihat pembahasannya ya. Nah, salah satu gejala dari skabies adalah gatal parah. Nggak tahu ya teman-teman ada yang pernah skabies? Umumnya semakin rasa pada malam hari. Nah, yang udah pernah kena skabies mungkin bisa jelasin atau bisa cerita apakah benar gatalnya pada malam hari. Pasiennya memiliki riwayat skabies, pasien memiliki riwayat skabies dan gejala sekarang dirasakan sama seperti sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami skabies kembali. Oleh karena itu, terapi yang tepat adalah permetrin. Oke, ada yang mau ditanya? Cukup? Nomor 3, kelihatan? Kelihatan soalnya nomor 3. Kelihatan. Kita bahas lagi. Seorang wanita hamil, oke, dia hamil, usia kehamilan 4 bulan, datang ke dokter dermatologi. Dermatologi itu biasanya kulit ya. Memeriksa wajahnya dan jerawat dan komedo. Obat anti akne yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut apa jawabannya? Kira-kira. Nah, ini agak sulit ya. Harusnya tezaroten tapi nggak ada, Kak. Kenapa? Harusnya tezaroten tapi nggak ada. Sorry, kenapa? Harusnya Tezaroten jawabannya, tapi di Tezaroten. Iya. Ya. Oke, coba kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Jadi menurut saya clindamycin ini masih kategori B, cuman dia antibiotik. Asam salisilat nggak mungkin untuk wajah. Benzoyl peroksida, nah, teman-teman harus bisa, maksudnya logikanya bermain ke sana ya. Coba kita lihat, ternyata jawabannya adalah E. Nah, ini teman-teman, retinoin ya, asam retinoat atau asam retinoat ya, dan vitamin A dikontraindikasikan untuk ibu hamil karena dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Oke, tadi apa?
Satunya coba di chat deh, di chat di gitu. Kenapa? Tazaroten Iya. itu kontraindikasi pada ibu hamil. Iya, boleh di chat di ini ya, di chat di grup atau di apa namanya, eh di Google Meet, dijadikan catatan tambahan untuk teman-teman. Minta tolong ya. Ya baiklah. Oke, kita lihat nomor 4. Seorang pasien wanita sudah memiliki riwayat penyakit gagal ginjal selama 2 tahun dan sudah rutin menjalani hemodialisa. Saat ini pasien akan menjalani operasi transplantasi ginjal dan dokter meminta untuk menyiapkan obat kortikosteroid. Apa fungsi kortikosteroid? Kira-kira apa nih? Imunosupresan. Jawabannya adalah A ya, sebagai imunosupresan. Jadi gini teman-teman, saya pernah menjelaskan ya, nggak tahu ya teman-teman mentor yang lain. Jadi kenapa harus diberikan imunosupresan ketika kita mau transplantasi? Jadi semua transplantasi apapun kita harus berikan yang namanya imunosupresan, teman-teman. Ya. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh itu dianggap musuh oleh imun kita. Kalau misalnya kita masukin, kita mau transplantasi ginjal misal, ya, kita kan pastinya masukin ginjal dari luar. Artinya itu apa namanya? Itu adalah musuh oleh imun, dianggap musuh oleh imun. Nah, ginjal yang ditransplantasi itu akan dilawan oleh imun, yang artinya kalau dilawan sama imun itu akan menjadi kegagalan pada transplantasinya, ya teman-teman. Makanya kita harus berikan imunosupresan. Jadi imunnya ditekan, dipres, biar tidak melawan organ yang kita mau tanam, yang artinya yang pada hasilnya atau pada intinya dia tidak menyerang organ sehingga tidak menyebabkan kegagalan pada transplantasi. Jadi jawabannya adalah imunosupresan. Bentar. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Kata kunci setelah transplantasi diberikan dexamethasone bisa untuk mencegah reaksi penolakan transplantasi. Ya, itu adalah kortikosteroid. Ya, oke. Jawabannya adalah imunosupresan. Imunosupresan itu adalah kortikosteroid dosis tinggi. Dexamethasone dosis tinggi itu kan steroid ya, teman-teman. Ini kenapa dia? Sorry teman-teman, saya habis benerin Hasan. Oke, lanjut ya. Ini seorang apoteker produksi ya. Ini nanti Kak Audina yang bahas ya. Kemudian, oke, nomor 7. Seorang pasien mengeluh nyeri yang sangat hebat karena kanker prostat. Ya kanker prostat ya, soalnya stadium 3.
yang diderita sehingga dokter dan apoteker mendiskusikan obat anti nyeri yang cocok untuk kondisi tersebut. Ya, kata kunci di sini adalah di sini teman-teman. Nyeri sangat hebat. Ya. Oke, nyeri sangat hebat. Kira-kira jawabannya apa? Obat yang Morfin. sedang Morfin. ya. Oke. Pertanyaannya, skala nyeri hebat, nyeri hebat itu skalanya berapa sampai berapa sih teman-teman? 8 sampai 10. 8 sampai 10. 7 sampai 10 ya teman-teman. Kalau saya baca buku 7, Kak. 7 sampai 10. Oke, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10. 1 sampai 3 sedang. 1 sampai 3 sedang. 4 sampai 6. 7 sampai 10 hebat. Nah, kalau misalnya nyeri hebat, nyeri kecelakaan, ada kata kunci nyeri hebat, itu udah berikan pasti ini pemberian opioid. Contoh opioid apa aja yang sering keluar? Morfin, fentanyl, fentanyl. Apalagi? Ada lagi nggak? MST isinya apa? Morfin juga sih, Kak. Iya, morfin juga kan. Nah, itu kayaknya sama aja ya. Jarang sekali. Jadi yang sering keluar ini 3 ini ya, yang saya tahu. Morfin, fentanyl, fentanyl. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Contoh obat yang ringan sama yang sedang itu apa, Kak? Ringan sampai sedang. Oke. Kalau ringan sampai sedang itu tergantung dari riwayat pasien untuk pemilihan obat, teman-teman. Ya, untuk pemilihan obat tergantung kondisi pasien. Dilihat pasiennya punya keluhan riwayat lambung nggak? Kalau misalnya skala ringan, ya berikan aja yang sedang-sedang, yang obat bebas. Obat-obat bebas kayak paracetamol, ibuprofen, ya maksudnya nggak keras kategorinya. Kalau ringan, boleh diberikan kategori keras atau sampai tramadol dan lain sebagainya, itu boleh. Meloxicam, apalagi obat-obat NSAID yang keras sifatnya. Atau bisa juga diberikan dual terapi, ya tergantung. Itu sesuka hati sih sebenarnya. Cuman kalau dilukai, rata-rata itu pemberian kalau ringan, skala ringan, ya dilihat dari kondisi pasien. Dia punya riwayat lambung nggak? Oh nggak punya, ya berikan aja paracetamol. Dia hamil nggak? Hamil. Kategorinya ringan, ya kasih paracetamol yang paling aman. Gitu. Jadi tingkat keamanan juga diperhatikan untuk pemilihan obat. Ini bisa juga PCT. Ini bisa meloxicam. Apalagi banyak ya nadi, kalium, natrium, tergantung dari indikasi penyakitnya. Tramadol masuk yang sedang nggak? Kalau tramadol itu masuknya sedang dia tuh, setahu saya. Cuman dia hampir masuk ke nyeri hebat. Kadang kalau di rumah sakit pasca operasi pun diberikannya tramadol, analsik yang isinya memang tramadol ya teman-teman. Bentar. Tramadol kategori sedang mendekati ke berat. Aduh, banyak banget yang masuk ya.
Ya. Meloxicam nabicadik kalau misalnya sakit gigi ya Ponstan atau kalium diclofenac kayak gitu. Tergantung kondisi pasien sih. Oh iya teman-teman. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Lanjut ke Kalau misalnya ada riwayat lambung, yang diberikan apa? obat yang selektif ya, Kak, ya? Selektif. Yang selektif ya, NSAID selektif, yang kosip, entrecosip, selekosip, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke, lanjut ya. Seorang pasien ibu hamil berusia 27 tahun datang ke rumah sakit karena mengeluh nyeri dan sakit di bagian kepala. Setelah diperiksa, terjadi kenaikan tekanan darah pada ibu hamil tersebut. Ya, dokter mendiagnosa ibu tersebut mengalami mengidap preeklamsia. Obat antihipertensi yang diberikan apa kira-kira? Kata kuncinya preeklamsia, teman. Labetalol. Labetalol. Labetalol ya. Selain labetalol apa lagi? Metildopa. Metildopa. Apa? Nifedipin. Nifedipin. Oke. Udah ya ini ya, jangan sampai lupa preeklamsia. Kenapa? Oh, hidralazin. Hidralazin. Saya baru dengar hidralazin. Nggak tahu deh kategorinya apa. Tapi itu aman buat ibu hamil kok, Kak. Aman untuk ibu hamil. Aman. Hidralazin. Yang udah pasti ini ya teman-teman. Yang sering keluar. Nanti coba saya cek kategorinya masuk kategori apa dia. Hidralazin. Oke. Kita lanjut ya. Kalau di sini menurut Pharmacotherapy Handbook dia labetalol, metildopa, nifedipin. Oke. Teman-teman juga harus bisa membedakan antara preeklamsia dengan eklamsia. Kalau preeklamsia tekanan darah meningkat tidak menyebabkan kejang. Kalau eklamsia biasanya menyebabkan kejang ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut nomor 9 ya. Seorang perempuan wanita hamil sedang dirawat di rumah sakit karena sering mengeluh sakit hebat di bagian kepala. Saat ini kondisi pasien tersebut mengalami kejang dan tekanan darahnya 178/97. Obat apa yang harus diberikan pada kasus tersebut? Kira-kira apa teman-teman? MGS-4. MGS-4 ya. Karena dia menyebabkan kondisinya kondisi eklamsia. Karena dia kejang ya teman-teman. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kalau di sini pembahasannya MGS ini diindikasikan dengan kejang pada preeklamsia dan mengalami metformin, resepnya metformin 1850. Metformin jadi setengah bukan ya? Numeronya 10 S3DD 1 tablet, diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet ya. Dari resep di atas, kapan waktu yang tepat untuk minum metformin? Kapan kira-kira teman-teman? Rancu ya sebenarnya metformin nih. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Metformin diminum kapan? Sebelum makan kah? Diminum saat sudah makan? Sebelum makan. Sebelum makan, Bang. Sebelum makan. Oke. Sebelum makan.
Jadi sebenarnya obat gula bagus juga diminum sebelum makan. Metformin bisa digunakan sebelum makan, setelah makan. Jadi sebenarnya bisa sih jawabannya ini, tapi saya prefer ke yang D. Ya. Jadi metformin diminum saat sesudah makan. Setelah makan suapan terakhir itu diminum metformin. Biasanya ya, kalau di lapangan. Sebelum makan secara teori pun bisa. Setelah makan juga bisa secara teori. Tapi sering sekali diminum saat sesudah makan biasanya. Kalau kita lihat pembahasan tentang ya ada aneh ya, dia GMP Brazil. Ini salah lah ya teman-teman, ada human error. Jadi biasanya diminum sebelum atau saat sesudah makan kalau metformin itu. Kalau yang bersamaan dengan makan biasanya apa? Akar bose. Bos. Akar bos ya. Oke. Oke, nomor 11. Pasien berumur 30 tahun datang ke apotek untuk menembus obat yang berisikan HCT dan furosemid. Dari kombinasi tersebut, pengobatan tersebut, efek samping apa yang mungkin dapat terjadi? Kira-kira apa teman-teman? Hipokalemia. Hipokalemia. Ada yang lain? Jawabannya adalah hipokalemia ya. Kalau kita lihat Medscape atau coba saya sambil cek Medscape ya, atau drugs.com, Karena kan banyak mengeluarkan cairan jadi kalsiumnya berkurang kak. bisa. Jadi hipokalemia. Kalau furosemid aja biasanya hipokalemia, HCT hiperurisemia biasanya. Hidro bentar ya. Oh nggak ada ya. Furosemid and hidrochlorothiazide both keduanya di crash itu menurunkan ya, menurunkan serum potasium, hipokalemia ya, kalium. Jadi jawabannya adalah A, hipokalemia. Oke, isofurosemid elektrolit imbalance, salah satunya hipokalemia dapat meningkatkan toksisitas tubuh. Nah, intinya teman-teman harus buka Medscape ya kalau misalnya nggak yakin sama soal-soal yang nanti teman-teman bahas terkait dengan interaksi obat. Oke. Sekarang nomor 12. Seorang wanita datang ke rumah sakit dengan keluhan gatal dan rasa panas di sekitar kemaluannya. Setelah pemeriksaan, pasien didiagnosa mengalami trichomonas vaginalis ya. Dokter meminta saran apoteker untuk obat yang tepat pada pasien. Kira-kira apa nih teman-teman? Trichomonas. Jawabannya metronidazole ya. Untuk trichomoniasis jawabannya adalah metronidazole. Ya. Tata laksana utama trichomoniasis disebabkan oleh trichomonas. Jawabannya adalah metronidazole. Memang udah saklek sih ya teman-teman, harus menghafal. Ya, ada yang mau ditanya dulu?
Lanjut. Lanjut. Nah, kalau ini agak susah ya teman-teman. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Oke. Pasiennya ke rumah sakit dengan keluhan lelah dan ototnya terasa lemah. Setelah pemeriksaan didiagnosa dengan hipotiroid. Kemudian pasien tersebut minum levothyroxine. Nah, kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? C. Suplementasi hormon tempat dan eksogen. Coba kita lihat jawabannya ya. Levothyroxine C ya teman-teman. Levothyroxine adalah hormon thyroid sintesis. L-thyroxine digunakan pada kondisi hipotiroid, di mana kelenjar tiroid tidak bisa memproduksi lagi hormon T3 dan T4 dalam jumlah yang cukup. Memang ya, makanya kalau misalnya parameter yang dicek pada apa sih namanya, hipotiroid, T3 T4-nya pasti rendah ya, karena dia udah tidak bisa memproduksi atau sedikit memproduksi T3 dan T4, tapi TSH-nya tinggi. Sebaliknya kalau hipertiroid, T3 T4-nya pasti meningkat, TSH-nya menurun. Jawabannya adalah C. Tapi garansi sih ya, suplementasi hormon T4, harusnya T3 T4 sih ya. Oke. Kita lanjut. 14. Bentar, saya baca dulu. Apa rekomendasi yang tepat untuk pasien tersebut? Seorang wanita datang ke rumah sakit untuk mengontrol diabetes yang diderita. Riwayat penggunaan obat pada pasien yaitu kombinasi akarbos, metformin akarbos, serta pemeriksaan lab menunjukkan kadar GDP 112, G2PP 105, ini HbA1c 6,6. Oke. Jadi gini teman-teman, pasiennya dapat 2 obat akarbos dengan metformin. Saat pemeriksaan lab, kadar GDP 112, G2PP 105, serta HbA1c-nya 6,5%. Kalau dilihat dari kadar hasil labnya ya, ini menunjukkan apa ya? Maksudnya goal terapinya, HbA1c kan goal terapinya itu kan 6,5% ya, 6,5%. Rekomendasi apa yang tepat untuk pasien tersebut? Kira-kira apa teman-teman? Lanjutkan pengobatan, menaikkan dosis metformin, menurunkan dosis metformin, menambahkan insulin kerja panjang, menambahkan insulin kerja menengah. Kira-kira apa jawabannya? Kalau dilihat dari nilai lab, jawabannya adalah lanjutkan pengobatan. Karena apa? Kombinasi 2 obat ini udah, maksudnya goal terapinya sudah tercapai. Artinya harus dilanjutkan. Kecuali HbA1c-nya di sini 9% atau 10%. Nah, ini baru bisa kita tambahkan insulin. Ya. Atau metformin dengan insulin aja. Tergantung. Itu ya teman-teman. Coba kita lihat pembahasannya. Insulinnya insulin kerja panjang atau yang shortcut? Tergantung sih teman-teman. Nggak jadi masalah mau kerja panjang, mau kerja menengah ya. Cuman dilihat lagi dari kondisi pasien. Biasanya kalau pasien lansia itu diberikan cara kerja yang panjang atau menengah. Biasanya diberikannya 1 kali sehari pada malam hari. Unitnya kita ngitung unit. Pakai apa sih kalau pernah kita belajar ngitung, tadi bisa ingetin saya kalau ngitung
dosis berapa unit yang digunakan? 60% itu ya Kak. Kalau pakai itu ya basal sama itu apa namanya? Prandial. Basal prandial. Nah itu berapa unit yang digunakan? Nah pakai itu. Jadi kenapa lansia cenderung diberikan cara kerja panjang? Ya, karena untuk meningkatkan kepatuhan pada pasien. Karena lansia itu udah capek atau geriatri itu udah capek kalau di lapangan ya teman-teman untuk menggunakan obat. Makanya diberikan pada cara kerja panjang. Ya, diberikan 1 kali sehari. Biasanya pada malam hari. Penggunaan betemir atau glargin itu pada malam hari biasanya. Untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Kadang pasien geriatri lansia itu pada suka lupa. Gitu. Kalau cara kerja cepat boleh digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Kayak contoh, pasien datang ke UGD, apa ya bahasanya, darurat banget, kadar gulanya di atas 300 atau 400, gunakan langsung yang short, cara kerja cepat untuk menurunkan kadar gulanya secara cepat. Jadi terkait dengan pilihan, kalau di lapangan itu beragam, tergantung kondisi pasien. Kalau di UKAI, ya tadi, paling kalau di UKAI, insulin cara kerja cepat, nggak ada. Obat yang harus diberikan apa untuk mengganti, atau pasien minta cara kerja panjang berapa. Kalau kayak gitu simpel, nggak terlalu mendalam, secara mendasar aja. Oke, kita lanjut ya. Tapi metformin dan glibenclamide ini akar bos ya teman-teman, menunjukkan hasil yang baik pada pasien. Tentang terapi harus tetap diingatkan. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Pasien berusia 37 tahun sudah mendapatkan terapi salbutamol selama 2 tahun. Untuk penyakit asma persisten sedang yang ia derita. Lalu untuk mengontrol asma, dokter dan apoteker berencana untuk menambahkan inhalasi budesonid. Inhalasi budesonid ini termasuk golongan apa kira-kira teman-teman? Kortikosteroid. Kortikosteroid ya. Oke. Kalau salbutamol jawabannya apa? ICS. Salbutamol agonis beta 2 ya, harus SABA ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah D ya, kortikosteroid, ICS, budesonid. Biasanya untuk kontrol asma itu penggunaan budesonid atau ICS. Kalau kita sebagai apoteker, pemberian informasi apa yang harus kita berikan terkait dengan pemberian ICS, inhalasi kortikosteroid? Poin pentingnya Setelah penggunaan. cuci mulut setelah dan sebelum setelah ya, sebelum gunain. Kenapa kira-kira kalau nggak cuci mulut? Kandidiasis Kak. Kandidiasis. Nah ini sering sekali ditanyakan di soal-soal UKAI. Pemberian informasi ICS, inhalasi kortikosteroid kayak apa? Rentolin atau seretide, apalagi kira-kira diskus. Nah, yang kayak gitu-gitu penggunaan inhalasi yang menggunakan apa ya, inhaler ya. Kalau nebu enggak ya, kalau nebu kan biasanya uap aja. Oke. Ini agak ini ya, belum direvisi kayaknya nih sama tim manajemen. Albuterol atau salbutamol yang tadi ya, kalau yang ditanyakan salbutamol atau albuterol
Jawabannya adalah beta 2 selektif. Kalau budesonid, jawabannya tadi Steroid. Ini sterilisasi dengan cara panas basah autoclave. Tepat metode. Bagaimana kondisi yang tepat? Oh, ini nanti Kak Dina ya. Ini regulasi Kak Audina. Oke, nih nomor 18. Obat apa yang direkomendasikan? Kita lihat, pasien hamil karena mengalami epilepsi. Epilepsi atau bisa disebut juga seizure ya teman-teman. Seizure atau apa kejang atau apa ya, ayan. Ayan itu sebenarnya kejang ya teman-teman. Kalau orang-orang awam ya bahasanya, orang-orang yang bukan kesehatan bilang ayan nih, ayan. Sebenarnya itu adalah epilepsi atau kejang. Ya. Dokter berdiskusi apakah dengan obat yang aman. Kira-kira apa yang diberikan? Pasiennya ini ya, wanita hamil. Lamotrigin. Lamotrigin. Jawabannya adalah lamotrigin ya. Yang paling aman itu adalah lamotrigin. Asam valproat biasanya menimbulkan efek samping apa teman-teman? Spina bifida. Spina bifida. Spina bifida itu apa? Gangguan sumsum tulang belakang pada bayi. Gangguan sumsum tulang ya? Oke. Penicillin, efek sampingnya khas apa? Terus spesial clave ya? Gimana sih tulisannya clave? Bibir sumbi. Kemudian epilepsi pada anak yang diberikan apa? Carbamazepine. Oxycarbamazepine. Betul ya? Kalau misalnya anak darurat di UGD yang diberikan apa? Pasiennya kejang di UGD. Apa yang harus diberikan? Dietrektal. Apa? Anak ke UGD kejang. Diberikan apa? Diazepam. Ya. Rutenya rute apa? Support. Ya. Melalui anus. Nah, kalau di lapangan apa? Stes solid ya teman-teman? Solid rektal. Rektal. Suppos. Ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, itu sih. Bang, izin ada yang mau minta di ACC. Kenapa? Ada yang mau minta ACC, ada nggak? Oh iya, sorry. Ada yang mau minta akses ya? Ada lagi? Biar bisa langsung masuk, bisa nggak sih ya teman-teman? Oke. Ini ya. Ini sih poin-poin penting yang menurut saya teman-teman harus tekankan. Jawabannya adalah anti epilepsi ibu hamil golongan seperti lamotrigin, gabapentin. Oh, ini menurut ini ya. Yang sering keluar, teman-teman jangan terpengaruh. Memang banyak sekali literatur ya. Tapi teman-teman nggak boleh anti. Yang sering keluar itu adalah penggunaan lamotrigin.
Oke. Lanjut. Nomor 19. Kita lihat di sini pasien ke rumah sakit berkonsultasi mengenai pengobatan yang sedang dijalani. Diketahui pasien tersebut mengalami menjalankan program KB. Menderita epilepsi rutin mengonsumsi karbamazepin. Interaksi apa yang mungkin terjadi? Kira-kira apa nih? Jawabannya apa? Kira-kira apa nih? Karbamazepin dan pil KB ya, teman-teman bolehlah lihat ini ya, lihat Netscape. Coba sambil buka karbamazepin sama estrogen atau pil mini, terserah, yang penting kontrasepsi oral. Nah, saya sambil buka Netscape. Jadi apa nih teman-teman jawabannya? Meningkatkan metabolisme kontrasepsi. Ya, meningkatkan metabolisme kontrasepsi. Hasilnya apa? Kegagalan kontrasepsi. Sama aja kayak rifampicin dengan pil KB meningkatkan metabolisme si rifampicin itu meningkatkan metabolisme kontrasepsi. Ya, teman-teman. Jadi metabolismenya dipercepat sehingga kontrasepsi dalam tubuh itu cepat dikeluarkan atau cepat diekskresikan. Hasilnya apa? Hasilnya kegagalan kontrasepsi. Solusinya apa kira-kira teman-teman? Sama, kontrasepsi yang non hormonal atau nggak usah berhubungan ya. Kontrasepsi non hormonal ya. Kalau teman-teman pusing, nggak usah berhubungan. Jawabannya adalah oksikarbamazepin inducer enzim. Inducer itu meningkatkan enzim CFS sehingga bisa meningkatkan metabolisme si kontrasepsi hormonal. Senyawa marker ini kaudina. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya teman-teman? Sama aja kayak rifampicin ya. Rifampicin sama apa sih namanya? Kontrasepsi oral yang hormonal. Jadi dibuat catatan lagi, karbamazepin ini bisa ningkatin metabolisme. Kalau nanti ketemu soal berarti metabolismenya meningkat. Kalau misalnya metabolisme meningkat, apa yang terjadi? Kegagalan kontrasepsi. Kalau kegagalan kontrasepsi, solusinya apa? Non hormonal. Oke, nomor 20 kaudina, 21 kaudina, 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 teman-teman. KACC, KACC, KACC. Ada lagi yang mau masuk? Oke, nomor 29 ya. Obat apa yang dianggap menimbulkan keluhan tersebut? Ya, berarti obat yang menyebabkan kondisi pasien. Berarti efek samping obat biasanya.
Seorang pasien 70 tahun menderita hipertensi hipotiroid. Ibu tersebut mengalami perburukan osteoporosis dan 6 bulan mengidap LA. Obat-obatan yang diterima pasien tersebut adalah enalapril, detosal, denolol, lepidopsin, salmeterol. Obat yang dianggap menimbulkan keluhan tersebut adalah jadi si pasiennya mengalami perburukan setelah mengonsumsi obat-obatan ini. Obat apa yang menyebabkan kira-kira? Levotiroxin ya. Karena levotiroxin itu dia menyebabkan yang namanya tensi tekanan darah meningkat sampai menyebabkan tremor. Ya, levotiroxin. Levotiroxin TB meningkat. Terus tremor, ya. Sampai nyebabin apa? Memperburuk osteoporosis. Nah, ini efek samping yang ditimbulkan biasanya teman-teman. Nah, ini sering sekali soal-soal kayak gini nih keluar, kayak konsumsi obat apa yang menyebabkan pasien tersebut. Biasanya kayak pasien osteoporosis konsumsi steroid. Nah, biasanya itu sering keluar. Kalau osteoporosis minum steroid itu memperburuk, karena efek samping steroid itu salah satunya adalah pengeroposan pada tulang. Pengeroposan pada tulang. Oke? Jawabannya adalah levotiroxin. Ini penularan mikroba. Nomor 31. Kita lihat pertanyaannya, apa yang menyebabkan sebenarnya kalau kita lihat apa yang dapat menyebabkan hal tersebut, berarti pasiennya kenapa nih? Seorang pasien datang ke apotek berkonsultasi dengan apoteker. Berkonsultasi dengan apoteker, pasien mengeluhkan setiap pagi setelah minum susu hangat mengalami sakit perut, terkadang disertai diare. Oke. Kira-kira kenapa nih pasien diare karena mengonsumsi susu? Ya, jawabannya apa nih? Enzim amilase yang berlebih dalam tubuh. Jawabannya enzim amilase yang berlebih dalam tubuh. Ada lagi? Kita lihat ya. Jawabannya adalah B ya, terjadi kelainan pada enzim laktase. Jadi gini teman-teman, yang saya pahami, orang diare itu biasanya kekurangan yang namanya enzim laktase. Ya. Jadi kekurangan yang namanya enzim laktase. Jadi susu itu ya, susu itu dia mengandung yang namanya laktosa. Ya. Kalau kita lihat di sini, enzim laktase adalah enzim yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi nggak ada yang mecah yang namanya laktosa menjadi glukosa. Ya. Jadi enzim laktase ini fungsinya sebagai pemecah laktosa menjadi glukosa. Makanya menyebabkan pasien itu diare.
Karena kekurangan enzim laktase, ya, itu pasien diare. Kenapa? Karena nggak ada yang mecah laktosa menjadi glukosa, gitu teman-teman. Jadi kekurangan enzim laktase, minum susu terus nih, ya. Ya laktosanya nggak ada yang dipecah menjadi glukosa atau galaktosa karena kekurangan enzim laktase. Orang diare. Kalau nggak percaya teman-teman coba aja deh. Teman-teman diare, minum susu pasti makin parah. Intinya kalau kemarin ya saya belajar sama teman-teman ISTN ya kalau nggak salah, itu saya sampaikan faktor-faktor yang menyebabkan diare. Ya ada beberapa faktor ya. Ada faktor kekurangan enzim laktase, ada karena keracunan makanan, ya gak? Ada karena apalagi peristaltik usus yang terlalu tinggi, ya kan? Salah satunya lah. Kalau misalnya diare yang disebabkan karena kekurangan enzim laktase, ya kita tambahkan enzim laktase ke dalam tubuh atau mengurangi mengonsumsi yang namanya susu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi orang diare kekurangan enzim laktase bisa. Orang diare bisa karena keracunan makanan. Kalau keracunan makanan diberikan apa? Ayo diberikan apa? Karbon aktif. Karbon aktif ya, atau kaulinpektin atau fugit ya di sih yang menyerap apa racun ya, toksin. Di atap itu isinya apa teman-teman? Atapulgit sama karbon aktif kalau nggak salah, Kak. Iya, atau fugit. Ya. Cara minumnya gimana? Ada yang tahu? 2 tablet Kak kalau dia pertama. 2 tablet, maksimal berapa tablet? Dewasa 12. 12. Ada lagi? Saya juga lupa. 6 apa 12 ya? Kalau dewasa 12, anak-anak 6. Oke. Dewasa 12, anak 6. Ya. Oke, pertama itu minum pertama kali diare 2 tablet dulu. Kemudian setelah diare 1 tablet, setelah diare 1 tablet, maksimal 12 tablet. Bisa juga 2 tablet, 2 tablet. Kalau misalnya peristaltik usus yang bermasalah, kira-kira diberikan apa? Diberikan itu imodium apa sih, loperamid. Loperamid ya teman-teman, itu udah golongan keras lah ya. Loperamid udah pilihan terakhir biasanya untuk pasien diare. Atau tambahan-tambahan zinc ya. Zincnya nanti teman-teman bisa kalau saya waktu itu sampaikan, zinc itu minimal 10-14 hari. Kurang dari 6 bulan dia 10 mg ya teman-teman dosisnya. Kalau lebih dari 6 bulan 20 mg. Oke. Oke, kita lanjut ya. LVP seperti steril ini nanti kalau bisa ya. Oke, ini boleh lah ya. Tapi saya nggak terlalu sebentar. Pasien tersebut bertanya pada dokter apa insulin dengan sekitar. Oke, kita skip aja lah ya, saya kurang mendalami. Tapi ini jawabannya teman-teman. Semua suntian insulin umumnya imunogenik, manusia toleran resisten.
Protein terhidrolisis oleh enzim pencernaan ya. Seorang pasien DM satu tidak nyaman dengan penggunaan insulin. Ya, kalau tidak nyaman, ya memang begitu sih. Biasanya ditambahkan apa ya, novortis ya, atau jarum ya. Biasanya punya jarumnya sendiri ya. Pasien tersebut bertanya kepada mereka apa ada insulin dengan sediaan oral agar lebih nyaman. Apa alasan pemberian insulin tidak diberikan secara kenapa sih insulin ini nggak bisa diberikan secara oral ya? Jawabannya itu adalah protein terhidrolisis oleh enzim pencernaan. Saya nggak tahu isi insulin juga apa ya. Insulin. Kalau lihat dari pembahasannya sebentar. Kalau lihat dari pembahasannya, semua sediaan insulin punya imunogenik pada manusia, tetapi resisten imunologis terhadap kerja insulin tidak lazim terjadi. Secara teori, sediaan insulin sesuai dengan insulin manusia. Kurang imunogenik, ini insulin dapat rusak. Ya. Jadi kenapa nggak bisa oral? Protein ini terhidrolisis oleh enzim pencernaan, karena kan kalau misalnya secara oral itu melalui tahap tahap ATMA ya teman-teman, makanya dia rusak terhadap enzim pencernaan. Kalau kita lihat di sini, ya, karena rute subkutan ini berhasil menghasilkan yang baik ya pada semua kondisi. Jadi intinya gini teman-teman, insulin ini kenapa sih nggak bisa oral? Karena kalau oral ya proteinnya dia rusak oleh enzim pencernaan. Kalau secara teori ya, tapi ada aja sih ya teman-teman yang jam-jam insulin itu digunakan, cuman nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya ini ya, jawabannya A. Karena insulin dapat rusak pada enzim saluran cerna. Oke. Kelihatan teman-teman nomor 34 soalnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Seorang perempuan 26 tahun ingin menggunakan kontrasepsi oral. 3 bulan lalu pasien tersebut baru saja melahirkan. Oke. Pasiennya baru saja melahirkan. Biasanya yang paling aman ini apa? Kontrasepsi yang harus diberikan untuk pasien baru melahirkan atau laktasi. Kira-kira yang diberikan apa? Progestin. Progestin ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Progestin. Nah, kata kunci di sini pil progestin ya, teman-teman bisa baca. Kalau di sini sebaiknya kontrasepsi hormonal kombinasi akan merupakan kualitas produksi menyebabkan perubahan pada obesitas. Oke. Jadi biasanya pasien-pasien seperti pasien setelah melahirkan, laktasi, merokok, berat badan meningkat, atau bisa dibilang BMI berlebih, BMI berlebih ya, obesitas, itu biasanya progestin teman-teman yang diberikan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 35 ya. Seorang apoteker menerima resep berisi aerosol untuk
penyakit asma pada pasien 49 tahun. Pasien mengaku baru pertama kali menggunakan, apoteker memutuskan untuk memberikan PIO. Apa alasan dilakukan memberikan PIO? Kira-kira kenapa teman-teman? Mau bentuk B, dia ini butuh penggunaan khusus. Oke, karena dia bentuk sediaannya butuh penggunaan khusus. Oke, karena dia menggunakan yang namanya aerosol ya, kayak tadi. Contoh, Ventolin yang inhaler ya. Contoh, Seretide atau penggunaan Whiskas atau Turbuheller. Nah, itu penggunaan obat khusus namanya. Contoh lagi, penggunaan Supos ya. Itu juga sediaan penggunaan khusus itu, pemberian informasi. Atau insulin. Nah, teman-teman, itu sama, bentuk sediaan butuh penggunaan khusus, cara khusus. Itu apalagi kira-kira selain itu? Kalau kita lihat penggunaan Supos, penggunaan inhaler, penggunaan insulin, ya. Nah, tes telinga pun sama, kita harus berikan informasi obat juga, karena penggunaan khusus juga dia, ya. Pemberian informasi caranya gimana, ya. Paham teman-teman? Bang Haikal izin bertanya bang, Ya. itu kan di yang jawabannya kan yang B ya, bentuk sediaannya buat penggunaan khusus. Nah kalau misalnya untuk penggunaan khusus itu bukannya untuk pemberian ini ya, konseling ya? Bentuk sediaan zat. Jadi ini hajrat kan ya? Iya bang, hajrat. Dilihat ya, ini kan aerosol ya. Ini kan bentuk sediaan butuh penggunaan khusus. Aerosol itu sebenarnya bentuk sediaannya butuh penggunaan khusus. Kayaknya agak rancu bahasanya ya. Jadi obat-obatan dengan cara penggunaan khusus. Ini kan kata kunci di sini nih. Nomor B ini sebenarnya di sininya nih. Sebenarnya di sini nih bentuk sediaan. Karena aerosol ini inhaler. Kalau gua ganti di sini drug insulin, sama aja jawabannya. Bentuk sediaannya butuh penggunaan khusus. Bahasanya gini ya, butuh cara ya, sediaan butuh cara. Bentuk sediaan. Sediaan gimana ya bahasanya ya? Karena agak rancu juga, sama sih sebenarnya, intinya perlu informasi ya. Perlu informasi khusus cara menggunakan obat atau bentuk sediaan seperti ini. Nggak cuma ngasih tahu aja jerat, bedain. Kalau kita ngasih tahu aja gini, ibu nanti minumnya malam hari ya 3 kali, misal ibu minum simvastatin pada malam hari ya bu, nah itu pemberian informasi. Tapi kalau misalnya pemberian bentuk sediaan butuh penggunaan khusus, kita memberikan informasi dan cara-caranya. Ibu, caranya begini ya bu ya. Nanti sebelum ibu menggunakan inhaler, ibu dilap dulu atau disemprot dulu terlebih dahulu, karena baru setelah menggunakan ibu kumur-kumur ya bu. Nah itu bentuk sediaannya harus diinformasikan ya. Contoh insulin atau supos. Supos kan beda ya cara gunainnya. Kita kasih tahu bentuk sediaannya seperti ini bu, cara gunainnya kayak gini. Ini yang seperti peluru dimasukkan melalui anus. Nah itu harus bisa membedakan antara cara bentuk sediaan sama pemberian informasi obat. Kalau pemberian informasi obat sebatas lo minum simvastatin, minumnya malam hari ya sebelum tidur. Nah itu informasi. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Ya bang. Banyak Kang. Ya silakan. Halo? Ada yang mau nanya?
Oh, Pak. Kenapa? Halo, 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 halo. Kedengeran nggak? Kedengeran, Haikal? Kedengeran Kal. Ada yang mau nanya? Tadi ada yang mau nanya. Lanjut ya. Bang. Ya. Kita lihat nomor 36. Oke. Dokter meresepkan obat golongan PPI. PPI apa aja teman-teman? Yang zol ya. Esomeprazol, pantoprazol, omeprazol ya. Oke. Selain itu diberikan obat penunjang lainnya. Oh, berarti udah diberikan PPI, dokternya pengen nih nambahin obat penunjang lainnya. Kita lihat soalnya ya. Seorang pria mengalami perut kembung, rasa panas, perut mual muntah, anoreksia, mengaku frekuensi buang air besarnya lebih sering ya selama beberapa malam terbangun karena keluhan tersebut. Rasa sakit sedikit berkurang setelah makan. Dokter mendiagnosa pasien terkena tukak lambung. Oke, teman-teman jangan sampai kekecoh gini, frekuensi buang air besarnya lebih sering, tapi dilihat kata kuncinya. Dokter mendiagnosa pasien tukak lambung ya. Dokter meresepkan PPI. Selain itu diberikan obat penunjang lainnya. Obat apa yang dimaksud, kira-kira jawabannya apa? Sukralfat bukan? Sukralfat ya. Jadi terapi sportif lanjutnya atau mukoprotektif namanya, yaitu sukralfat. Harus diberikan sukralfat. Jangan teman-teman terkecoh sama ini. Frekuensi buang air besarnya lebih sering ya. Kalau di sini pasien yang mengalami diare, jawabannya apa? Piramid. Bisa loperamid, bisa atalbumin kan? Iya gak? Iya. Nah, makanya teman-teman jangan sampai kekecoh ya. Karena frekuensi buang air besarnya banyak, tapi dilihat dari diagnosa tegaknya. Tukak lambung. Kalau di sini pasiennya kita ganti, di sini bukan tukak lambung. Kalau di sini konstipasi. Nah, jawabannya apa? Bisa kodil. Bisa kondil. Ya enggak? Konstipasi. Kita lihat apa yang dimau soal, kita berikan jawaban. Jadi kalau misalnya ini udah jelas ya, pasiennya dia terkena tukak lambung dikarenakan peningkatan asam lambung. Tukak lambung kan adanya kayak tukak lambung itu kayak asam lambung dalam tubuh itu meningkat yang menyebabkan erosi dalam dinding-dinding, makanya perlu adanya muat protektif. Sebentar. Ya. Jawabannya adalah D. Seberapa untuk asam lambung. Dilihat di sini dari pertanyaannya, antibiotik apa yang dimaksud? Antibiotik pilihan untuk terapi diare akibat sigila. Wah, udah nih kata kuncinya nih. Antibiotik apa yang dimaksud? Ya, kita lihat di sini.
antibiotik pilihan terapi diare Shigella ya adalah golongan quinolone. Dosis 500 mg 2 kali sehari maksimal. Antibiotik yang dimaksud kira-kira apa? Udah ketahuan banget ya di sini. Kayaknya fluoro ya. Fluoroquinolone. Di sini Shigella. Nah, fluoroquinolone kata kuncinya. Antibiotik apa yang dimaksud? Nah, udah jelas banget ya teman-teman. Kalau saya begitu, teman-teman harus pintar analisa soal sih sebenarnya. Pasiennya Shigella, terus dapat golongan fluoroquinolone. Udah kata kunci banget ini. Kalau lihat di sini yang fluoroquinolone yang mana? Satu. Kalau di sini saya tulis makrolida, jawabannya apa? Makrolida, azitromisin sama eritromisin. Azitromisin atau eritromisin. Gitu ya teman-teman. Paham? Jadi teman-teman harus lihat. Kalau teman-teman udah kepepet, kalau dulu saya caranya biasanya yang satu golongan saya hapus-hapusin tuh dari jawaban. Gitu. Jadi azitro, eritro, kayaknya nggak mungkin dalam satu jawaban ini maksudnya dalam satu soal 2 jawaban. Kemungkinannya itu kecil, teman-teman. Oke? Ini badan POM nanti ke Audina ya. Oke, ini ya. Nah, ini sama aja ya teman-teman kayak yang tadi. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kata kuncinya udah kelihatan ya? Trichomoniasis. Kata kuncinya ada trichomoniasis. Apa jawabannya trichomoniasis? Metronidazole. Trichomoniasis. Pemberian metronidazole. Tata laksana trichomoniasis infeksi parasit Klotridia adalah antibiotik metronidazole. Metronidazole itu anaerob ya. Oke, kita lihat. Pasien mual muntah dan muntah yang merupakan efek samping mayor akibat kemoterapi. Dokter meresepkan kombinasi 2 obat yang mengatasi keluhan tersebut. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, dexamethasone dan kombinasi ondansetron. Kalau kemoterapi pasien kemoterapi ini udah pasti penggunaan 5-HT yang tron. Cuman kalau di lapangan biasanya ya, kalau saya ngamatin, kebetulan di rumah sakit saya itu pasien kemoterapinya banyak ya. Anti mual muntahnya itu ondansetron dan nggak mempan. Dia itu penggunaan 5-HT lainnya, palonosetron. Nama dagangnya Akinizium. Biasanya untuk kemoterapi ini dikasih ondansetron nggak nampol, nggak mempan, tetap mual muntah. Biasanya penggunaan palonosetron. Kita lihat di sini mual muntah berat terjadi pada pasien kemoterapi membutuhkan 2 kombinasi, ondansetron atau metoclopramid dan kortikosteroid atau dexamethasone. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita lihat Oke. Pasien RA dengan menggunakan methotrexate sebagai apoteker, apa yang perlu ditambahkan? Kira-kira apa teman-teman? Asam folat. Asam folat. Oke, jadi gini teman-teman. Sebenarnya kalau pemberian methotrexate
pada pasien RA atau kemoterapi itu bisa diberikan ini dulu sebenarnya teman-teman. Kalau di lapangan ya, sebenarnya ini yang diberikan folic acid atau leukovorin, atau sekarang itu di lapangan CA folinat. Nah, kalau nanti di UKAI teman-teman ada opsi kayak gini, jawabnya yang ini dulu nih, CA folinat atau leukovorin. Kalau misalnya nggak ada, baru jawabnya asam folat. Paham nggak teman-teman? Jadi yang harus diberikan sebenarnya itu adalah leukovorin atau CA folinat atau folic acid ya. Kalau misalnya nanti di opsi cuma ada asam folat, berikan jawabnya asam folat. Tapi kalau ada opsi seperti ini, jawabannya adalah CA folinat atau leukovorin. Kita lihat. Asam folat menurunkan efek MTX. Nah, ini menurut ini ya. Nih. Folic acid atau leukovorin untuk mengurangi efek toksik pengurangan methotrexate sebagai obat kemoterapi yang dapat digunakan. Oke teman-teman, jadi nggak salah. Tapi yang harus diberikan adalah leukovorin dulu. Paham nggak teman-teman? Paham. Benar teman-teman. Ya sudah habis ya teman-teman. Nanti pembahasan teknologinya sama tahunnya besok. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau teman-teman ada yang ngerasa kurang di bagian materi apa? Boleh kita sharing-sharing. Ada yang merasa kurang di materi A, B, atau C, boleh sharing-sharing teman-teman terkait dengan klinis. Epilepsi kak. Epilepsi. Ya, apa yang dibingungin epilepsi? Oke. Kalau epilepsi, poin pentingnya itu adalah kalau saya sampaikan agak panjang ya epilepsi ini. Teman-teman harus tahu dulu faktor penyebab epilepsi. Ini.
Epilepsi. Teman-teman harus paham dulu sama yang namanya faktor penyebab. Oke, yang pertama, faktor penyebabnya itu adalah bisa juga karena benturan keras pada kepala. Yang kedua, bisa juga karena suhu tubuh terlalu tinggi pada anak. Yang ketiga, pasien stroke atau kerusakan parah pada otak. Yang keempat, yang kita bahas itu adalah neurotransmitter. Jadi teman-teman harus paham dulu neurotransmitter apa yang menyebabkan epilepsi. Ini adalah faktor penyebab benturan keras pada kepala. Kenapa sih pasien epilepsi atau kejang atau seizure, ya? Benturan kepala atau benturan keras pada kepala. Kalau teman-teman yang hobi nonton bola, sering sekali pemain-pemain profesional itu apa ya, kayak heading ya bahasanya, atau lompat tinggi untuk nyundul bola, tapi pas jatuhnya itu kepala duluan yang terbentur keras. Contohnya seperti Fernando Torres ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu sepak bola, pernah sepak bola namanya Fernando Torres, pemain Spanyol, dia udah selesai pensiun di Atletico Madrid ya. Kemarin pas di Atletico Madrid dia heading atau sundulan kepala, ternyata kepalanya duluan yang terbentur. Dia langsung nyebabin kejang pada si Fernando Torres. Ya, jadi benturan kepala kencang itu bisa nyebabin kejang. Kalau teman-teman nggak percaya, coba jedotin kalau teman-teman ke tembok. Nah, bisa ada tuh kejang. Coba aja. Itu yang pertama faktornya. Makanya kenapa sih kita harus berkendara menggunakan helm? Nah, ini untuk mencegah preventif agar kepala kita aman kalau misalnya kita kecelakaan. Gitu. Kenapa harus dilindungi? Karena pusat saraf semuanya, pusat